Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan tampaknya didominasi oleh saham-saham konglomerasi. Ada BRPT direkomendasikan buy, supportnya di 2100, resisten hingga ke 3100. PTRO dari konglomerasi yang sama, buy 6.000 hingga ke 8.000. Dari grup Bakri ada Dewa, buy 545, resisten hingga ke 820. Sementara itu saham pilihan terakhir ada Inet pemirsa, juga direkomendasikan buy, supportnya di 320, resisten hingga ke 520. Ada BRPT, PTRO, Dewa, dan Inet, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendy, kita lanjutkan kembali Pak, langsung saja kita ke saham konglomerasi yang pertama yang masuk ke dalam saham pilihan Anda, BRPT Pak. Pertimbangan, BRPT masuk ke dalam salah satu saham pilihan hari ini. BRPT berbeda pergerakannya dengan saham konglomerasi grup Prayogo Pangestu lainnya. BRPT justru melesat cukup signifikan hari ini ketika saham lainnya justru tertekan Pak. Baik, kalau saya melihat BRPT ini memang cukup menarik ya. Hari ini volume kenaikannya juga lumayan besar ya dibanding dengan koreksi 4 hari terakhirnya. Kalau saya melihat kenaikan BRPT ini didukung dengan volume, yaitu didominasi oleh market. Sehingga kalau saya melihat memang BRPT ini cukup menarik karena dia berhasil mantul juga di sekitar MA10 di 2150 dan lowest terakhir itu di 2100, sehingga saya melihat BRPT ini ketika dia sudah mencapai pijakannya higher low, dan ternyata memang kalau ini higher low-nya dan ini akan bagus, sehingga kalau saya melihat BRPT yang perlu kalian jaga, kita jaga itu di 2100, dan hari ini dia sudah berhasil close new high juga dibanding dengan kemarin. Ini ada potensi BRPT bisa mungkin ya koreksi minor sedikit baru dia lanjutkan kenaikan. Baik, buy di level berapa dan target resisten terdekat Pak? Baik, kalau untuk buy itu saya melihat 2.200 ke bawah sampai 2.100. Cut loss kalau misalnya dia closing di bawah 2.100. Baik, resisten terdekat? Resisten terdekat di gap 2580. Kemudian di 2830 dan 3100. Baik. Sampilan pertama BRPT pemirsa 2.300 penutupan hari ini di 7,48% dan beberapa support dan resisten, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke sampel yang kedua, Pak Hendy. PTRO hari ini juga menguat di atas 3%, intraday tadi dibuka di zona merah, berbalik menguat untuk PTRO. Baik, untuk PTRO juga menarik ya, kenaikannya juga menggunakan volume juga. Saya melihat koreksinya kemarin 2 hari terakhir ini koreksi volume kecil. Saya memang menunggu candle hari ini sebagai konfirmasi, sehingga kalau saya melihat PTRO ini juga kelihatannya kejaga ya di kala brandnya terkoreksi ya, sehingga saya melihat PTRO ini cukup oke. Dengan kalau kita lihat secara fundamentalnya juga oke ya, sehingga secara risk and reward juga menarik. Buy mungkin kita bisa di level 6150 sampai lowest hari ini 5.900. Cut loss kalau dia jebol di 5.900 closing. Baik. Pilihan yang kedua masih dari grup yang sama, ada PTRO, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan lain Pak, masih dari konglomerasi, kali ini dari grup Bakri. Ada Dewa, di mana posisi Dewa hari ini ditutup, saya akan juga sampaikan update-nya, menguat di 1,82 di 560. Buy di level berapa juga untuk Dewa Pak? Kalau saya melihat Dewa ini memang lagi di area support 560, ini memang area support dengan support terakhir itu di 530. Sehingga kalau dia closing di bawah 530, saya mungkin mempertimbangkan untuk stop loss dulu atau trailing stop dulu. Dengan resisten terdekat itu di 630. Kalau dia bisa break 630,
maka membuka potensi dia ke 700-an. Baik. Bagaimana Anda melihat pola pergerakan dari Dewa Pak dalam beberapa waktu terakhir ini? Sempat menguat ke 800-an, kemudian lebih cenderung bergerak fluktuasi, sempat juga melemah di bawah 400-an. Pak Hendy? Ya, kalau saya melihat Dewa ini kemarin lowest itu kan sampai 372. Itu benar-benar ya lumayan juga ya. Karena saya melihat ini karena MSCI kemarin ya dibanting, kemudian perang juga, sehingga membuat Dewa ini terkoreksi lumayan dalam karena market tidak terlalu mendukung. Tapi ketika marketnya sudah membaik, kalau kita melihat secara dari 16 Maret itu adalah lowest-nya, di mana dia selalu bikin higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, sehingga saya sangat suka dengan emiten yang seperti ini, dia bikin higher high, higher low, higher high, higher low, sehingga membentuk satu pola uptrend. Baik. Jadi trading di bawah, jual di atas, beli di bawah, jual di atas. Oke, saham pilihan yang ketiga ada Dewa, pemirsa. Dan kita beralih ke saham pilihan terakhir, Pak. Sebelum update penutupan, ada Inet. Anda juga rekomendasikan di penutupan sesi kedua hari ini saham Inet ditutup stagnan di 330. Hari ini lebih cenderung bergerak fluktuatif, Pak Hendy. Silakan, Pak. Kalau untuk Inet saya melihat ini bergerak, maka target kenaikannya itu bisa ke sekitar 434 sampai 460. Kalau dia berhasil break. Kalau dia ternyata masih harus koreksi, ya yang area yang harus dijaga itu di level 320. Oke. Anda lebih rekomendasikan mana, Pak? Buy on support atau buy on breakout? Kalau seperti ini case-nya, karena dia sideways-nya volumenya itu kecil, saya lebih rekomendasikan untuk buy on support. Ya, kita kalau misalnya dia sideways-nya itu gede-gede volumenya, biasanya saya tunggu breakout. Oke. Ada dua pilihan ya Pak, buy on support tadi, kemudian juga buy on breakout dengan beberapa pertimbangan tertentu. Ya, ada 4 saham yang direkomendasikan pemirsa. Tadi sudah sama-sama kita ulas. Yang pertama tadi ada BRPT, kemudian juga PTRO, Dewa, kemudian juga ada Inet. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel. Pak Hendy, kita hold kembali terlebih dahulu Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi dari sisi sektoral, kemudian juga saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers dan top loser tentunya. Di mana di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah dan pelemahan terpangkas. Di mana indeks harga saham gabungan ditutup melemah di 0,46% di level 7.559.380. Secara keseluruhan indeks harga saham gabungan bergerak di zona merah. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona merah di 7.560.285. Kemudian beberapa menit pasca pembukaan indeks harga saham gabungan langsung mengalami tekanan yang cukup dalam dengan level terendah hari ini di 7.511.828. Kemudian pelemahan terpangkas ketika memasuki perdagangan di sesi kedua. Namun di sepanjang perdagangan sesi kedua juga terjadi fluktuasi dan di menit-menit terakhir jelang penutupan sesi kedua hari ini indeks harga saham gabungan berhasil ditarik ke atas dan memangkas dari sisi pelemahan pemirsa. Saham-saham yang hari ini menjadi pemberat indeks harga saham gabungan. BBRI melemah di 4,94% di 3.270 bertepatan dengan ex dividennya. Kemudian Brand masih bertahan di zona merah 9,47%, 5.975, dan DSSA hari ini juga menjadi pemberat, anjlok 14,98% di 2780. Sementara posisi dari saham big cap lainnya ada Telkom hari ini juga ikut menjadi pemberat, melemah di 2,90% di 3.010. Sementara untuk beberapa saham lainnya, BRMS hari ini melemah di 0,55% di 900 dan Adaro juga melemah di 1,19%. Unilever ikut menjadi pemberat di 1,10%, pelemahan di Rp1.800 per sahamnya. Sementara beberapa saham yang hari ini menjadi penopang sehingga
pelemahan di sesi kedua berhasil terpangkas. BBCA menguat di 0,39% di Rp6.500 per saham. BRPT melaju kencang di 7% di 2.300. BNBR hari ini kembali melesat di 11,65% di 230. PTRO juga menguat di 3,70%. BMRI juga menguat di 1,73% di Rp4.700 per saham. Ada kabar terbaru pemirsa untuk BMRI, ini mencetak laba Rp15,4 triliun, naik 16,6% di kuartal pertama 2006, rilis terbaru dan ini di atas ekspektasi. Kemudian juga beberapa saham lainnya yang hari ini juga menjadi penopang. Ada Bull menguat di 9,18%, 535. Emas menguat di 7,47%. Bufa di 3,59%. Indi melesat di 8%, terpangkas. Intraday 10%. Dan Goto menguat di 5,66%. Updatean posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Hendy, waktu kita cukup terbatas Pak, dan hari ini kebetulan cukup banyak pertanyaan masuk dibandingkan hari biasa. Bapak Jason Yohan dari Jakarta menanyakan MDKA baru ingin masuk, direkomendasikan dan level entry ideal. Baik, kalau untuk MDKA 3320, 3220 itu menarik. Kalau dia closing di bawah 3160. Ya. Baik. Tunggu di. Oke. Selanjutnya ada Reza dari Jakarta, Pak. WBSA masuk di 168, profitnya juga sudah lumayan. Bagaimana Anda melihat laju WBSA meskipun secara teknikal belum tergambar dengan jelas? Kalau ambil posisi di 168, 855 masih bisa di hold Pak, dan level waspada ini untuk mengamankan profit yang sudah ada. Hold aja sih. Masih belum ada tanda-tanda apapun, ya volumenya juga masih terus gede banget ya ini ya. Jadi ya di hold aja dulu sampai nanti dia ada mungkin bikin candle merah atau apa, jebol supportnya ya baru kita cari posisi untuk TS saja. Baik, selanjutnya adalah Bapak Lutfi dari Demak menanyakan PTRO Pak. Kebetulan PTRO sudah kita bahas dan masuk ke dalam saham pilihan. Kita pre-memori. Selanjutnya dari Kudus ini ada Bapak Laksa. Terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan saham Raja Pak. Harga average-nya di 4.000. Raja 4.000? Iya. Raja 4.000 hold aja. Kalau dia closing di bawah 45.50 baru buang. Sementara ini hari ini closingnya cukup lumayan bagus ya. Jadi kalau misalnya memang mau average up ya jagain aja 4550. Jebol 4550 baru buang semua. Baik. Kita beralih ke Bapak Tony dari Jakarta. Indi Pak, beli di 3820. Karena pagi nggak kebagian katanya. Bagaimana prospeknya untuk besok? Untuk Indi, hari ini Indi penguatannya cukup signifikan Pak Hendy walaupun terbatas di penutupan sesi 2. Iya, kalau saya melihat Indi ini ada kena taking profit ya, itu hal yang wajar. Cuman kalau memang udah tadi kebeli di 3.800, I think kamu bisa nambah di support sekitar 3650 sampai 3470. Area itu mungkin boleh kamu spekulasi untuk tambah. Kalau dia jebol dari 3460 closing, buang. Baik. Kali ini kita ke Malang, Pak. Ada Bapak Victor. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham Telkom. Kali ini sudah ambil posisi di 2980. Masih bisa di hold. Supportnya di berapa, Pak Hendy? Hari ini koreksi di 3010, cukup dalam di atas 2%. Untuk Telkom ya.
Telkom sebenarnya kalau dia udah jebol 3040 itu udah jelek, which is itu hari ini dia jebol. Jadi kalau saranku mending amankan dulu profitnya. Ya. Support sekarang di 2930 lagi, balik ke support kamu. Jadi mending tunggu lagi di 2930, 2830. Cut Oke. loss kalau dia jebol 2830. Baik, selanjutnya menanyakan saham DSSA, Pak. Ini juga sudah kita ulas tadi, Bapak Bismars P. Sihohtang. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, pemirsa. Ada Bapak Dedi dari Padang, Sumatera Barat. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham unik. UNIQ, sudah ada tanda pembalikan arah tidak untuk jangka pendek dan menengah? Support aman buat masuk besok, katanya, untuk unik. Oke, uniknya. Kalau unik sebenarnya saya melihat ini sudah cukup menarik ya short term ya. Hanya saja kamu mungkin tunggu konfirmasi aja. Ketika dia berhasil closing di atas 141 baru kamu spec buy. Oke. Dan kalau dia berhasil break 141 closing, ya udah kamu tinggal jagain 136-nya. 141 136 itu areanya. Oke, Gitu. penutupan. Dulu. Baik, penutupan hari ini stagnan di 139. Ini lebih ke trading jangka pendek saja, Pak Hendy? Ya, dari jangka pendek aja. Baik, dari Padang, Sumatera Barat kita ke Cimahi ini. Ada Bapak Andri dari Cimahi menanyakan brand turun dan BRPT naik hari ini. Beda arah padahal satu grup. Maka berarti brand memimpin penurunan saham yang lain dalam satu grup pada hari ini. Ini pun juga sempat kita ulas ya Pak. Dari sisi sentimen mungkin berbeda ya brand dan BRPT. Ya. Betul. Jadi kalau BRPT itu kan sebenarnya tidak ada efek apapun ya, karena brand ini kan ada foreign-nya di dalam. Jadi kalau dia keluar dari MSCI, ya pasti akan berlawanan arah. Turun gitu loh. Apalagi dengan free float dan market cap-nya yang gitu gede, ya pasti berefek ke market ya. Ya tapi kalau BRPT tidak ada hubungan gitu loh. Oke, selanjutnya Bapak Purnomo juga menanyakan DSSA. Sudah kita bahas. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ini. Bapak Christian dari Balikpapan, Pak, menanyakan saham Toba beli di harga 1.000 dan Toba juga ditanyakan. Saya akan coba cek juga dari Bapak Ibu Susan kayaknya, Susan Santoso, Kanigoro Kediri, sudah punya posisi di 785, level 1.000 dan 785 untuk Toba. 1.000 dan 785 sebenarnya area sekarang itu ya nanggung kalau mau cut loss ya. Jadi kalau memang dananya pada saat beli di atas itu belum terlalu besar, ya mungkin kamu bisa spekulasi buy di area sekarang sampai 645 karena itu adalah support trennya, sehingga ini masih uptrend ya, secara short term ini masih uptrend. Kamu bisa spekulasi buy di sana. Untuk mungkin average up dengan resisten itu di level 785 seperti itu. Jadi setelah itu baru nanti kita review lagi. Baik. Kita ke Palembang kali ini. Ada Okil dari Sumatera Selatan. Ada Ro, Pak. Sudah punya di 2530. Sesi kedua hari ini ditutup di 2500. Sudah loss ini sebenarnya. Adaro ini tidak, sebenarnya masih oke ya. Kalau kita lihat secara teknikal, ini pun masih uptrend ya. Cuman ya perlu kalian jaga itu ya di level sekarang itu 2490. Kalau dia sampai jebol 2490, dia bisa ke 2380. Oke, baik. Seperti itu. Ya, ke Bapak Fikri dari Jakarta menanya saham Delta, Pak. DLTA 2100 nyangkut katanya. Apakah ada awal bulan tanda-tanda naik sambil menunggu dividen, Pak? Nyangkut di berapa? Saya akan coba cek lagi ini. Delta tadi ya. Mana dia tadi? Agedaro sebelah Pak Fikri 2100, Pak. Oh, 2100. Ya. Sementara sih masih sideways ya. Ya paling kalau misalnya dia ke 2100 pun itu pun di resisten, kamu beli di resisten gitu loh. Ya gua aja di bawah di sekitar 1950, 1910 kamu average down aja. Kalau memang dia closing di bawah 1915 ya udah cut loss. Kita ke Kabupaten Bogor. Ibu Esther menanyakan BP, Pak.
BP. Iya. Oke. BP kenapa? BP good hari ini. Dia berhasil mantul di support MA10-nya 242. Sorry, bukan 242, 268. Iya. So far masih oke. Resisten terdekatnya itu di level 300 sampai 306. Iya. Jadi, mungkin ini udah terlalu dekat dengan resisten. Ya tinggal jaga. Kalau misalnya ternyata dia bisa break, ya tinggal average up gitu aja. So Baik. far masih BP. Oke, jawaban untuk Ibu Esther di Kabupaten Bogor untuk BP, dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Masih ada beberapa pertanyaan lainnya, kami mohon maaf, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Hendy, terima kasih juga sudah bergabung. Pak, sehat selalu Pak Hendy. Sehat selalu, thank you Pak Dev. Baik, terima kasih. Ada Bapak Drama Putra Hendy Santoso yang merupakan e-hub sales YB Sekuritas Sudirman. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hali akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.